Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya selalu berdoa buat saudara-saudari semua selalu sehat dan terlebih lagi selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya kali ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Yang menjadi khotbah kebaktian rumah tangga, pertanyaan, persodipan ataupun nama lainnya pada minggu ke-15 setelah Trinitatis diambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10 dengan tema memuliakan Tuhan selama kita hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan nats firman Tuhan kali ini untuk kita, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda dan tidak seorang pun yang tersisa, kecuali seorang pria yang berhasil mendapatkan sebuah pelampung. Tetapi nasib baik belum berpihak kepada pria ini. Ia terdampar pada sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni, sendirian tanpa makanan. Ia terus berdoa kepada Tuhan agar menyelamatkannya. Setiap saat ia memandang ke seluruh penjuru cakrawala dan berharap ada sebuah kapal yang merapat. Sayang sekali bahwa pulau tersebut terlalu terpencil dan tidak ada kapal yang mau melewatinya. Tidak lama kemudian pria ini pun lelah untuk berdoa. Kemudian ia menghangatkan badannya, membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah kelapa untuk tempat beristirahatnya. Dibuatnya sebuah rumah-rumahan sederhana, tetapi kokoh dan dapat bertahan lama, sekedar untuk melepaskan lelahnya. Keesokan harinya, pria malang ini berusaha mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok pulau dijelajahinya. Kemudian ia kembali ke gubuk. Tetapi dengan sangat terkejut, ia melihat bahwa semua sudah terbakar dan rata dengan tanah. Gubuk tersebut terbakar karena perapian yang ia buat lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua hasil kerja kerasnya selama beberapa hari telah dikerjakannya. Pria ini berteriak marah, "Tuhan, mengapa engkau melakukan ini kepadaku? Mengapa? Mengapa?" Ia terus berteriak dengan suara melengking menyesali nasibnya. Tiba-tiba saudara-saudara terdengar bunyi peluit kapal. Tweet, tweet. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal tersebut mendekati pantai
Kemudian tampak beberapa orang menghampiri pria yang menangisi gubuknya yang sedang rata dengan tanah itu. Pria tersebut terkejut akan kehadiran orang-orang yang ada dalam kapal itu. Kemudian ia bertanya, "Bagaimana kalian bisa tahu bahwa aku ada di sini?" Seorang awak kapal menjawab, "Kami melihat simbol asap yang kau buat." Saudara-saudara, mendengar perkataan awak kapal itu, pria itu pun akhirnya sadar bahwa dia tidak pernah diabaikan oleh Tuhan dalam kesulitannya itu. Dan saat itu di dalam hatinya ia berkata bahwa Tuhan itu memang luar biasa, pertolongannya memang sulit diselami. Dan di saat itu dia juga bersyukur kepada Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan ketika ia bertemu dengan keluarganya dan orang-orang yang ada di desanya, ia pun menceritakan pertolongan Tuhan yang luar biasa itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga tentang firman Tuhan kita kali ini, di mana firman ini berisikan pengalaman Daud yang merasakan kebaikan Tuhan, yang diceritakannya dalam bentuk nyanyian dan pujian kepada Tuhan. Daud berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan selama ia hidup. Saudara-saudara, kita lihat tadi di dalam ayat 1 sampai 2, di mana kita bisa melihat pernyataan Daud yang berisikan ketetapan hatinya, janji kepada diri sendiri untuk memuji dan memuliakan Tuhan selama ia hidup dan selagi ia ada. Dia berkata, "Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Mazmur adalah sebuah ungkapan syukur serta pujian kepada Tuhan berdasarkan pengalaman ataupun pengakuan seseorang. Daud merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya, yakni Tuhan memberikan kemenangan baginya melawan Goliat. Tuhan memilihnya menjadi raja atas Yehuda. Tuhan menolongnya dari serangan-serangan musuhnya. Daud mengatakan hanya Allah satu-satunya penolong. Kemudian di ayat 3-4 Daud mempertegas pernyataannya kembali. Dia berkata Allah satu-satunya penolong. Ia mengatakan jangan percaya kepada para bangsawan ataupun orang-orang yang berkuasa. Mengapa Daud mengatakan jangan percaya kepada para bangsawan? Karena para bangsawan adalah manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Para bangsawan apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah juga. Dan pada hari itu juga lenyap jugalah maksud-maksudnya. Sekuat dan sehebat apapun para bangsawan, mereka tidak dapat memberi keselamatan. Daud menyatakan kepada setiap orang agar percaya dan mengandalkan Allah saja dalam menjalani kehidupan, karena Allah saja yang dapat memberi keselamatan. Kemudian di ayat 5-10 Daud berkata, "Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya." Allah Yakub adalah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Dengan demikian, kepada siapakah yang tepat kita menaruh harapan? Sesungguhnya hanya kepada Dia yang menciptakan segalanya, bukan kepada ciptaannya. Kepada Dia yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Perbuatan Tuhan memang ajaib. Sama seperti di dalam ilustrasi yang sudah kita dengar di awal tadi. Nampaknya pria yang malang, yang kapalnya diterjang oleh badai, merasakan seolah-olah Tuhan itu tidak ada bagi dirinya.
Tetapi nyatanya Tuhan menunjukkan bahwa pertolongannya memang ada dengan cara tempat berteduhnya terbakar. Dan akibat tempat berteduhnya itu terbakar, maka asap akan sebagai pertanda untuk menyelamatkan dirinya. Demikianlah juga Daud, saudara-saudara. Dia merasakan perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Pemeliharaannya memenuhi segala aspek kehidupannya. Hal ini sangat berbeda dengan manusia yang pertolongannya sangat terbatas. Tuhan adalah Raja untuk selama-lamanya. Artinya tidak berkesudahan kasih setianya Tuhan dan pemerintahannya. Berbeda dengan manusia yang memiliki keterbatasan dalam menolong dan memiliki batasan dalam memerintah. Sehingga dengan demikian Daud mengajak setiap kita untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Daud mengatakan selama ia hidup ia memuliakan Tuhan dan bermazmur baginya selama ia ada. Memuji dan memuliakan Tuhan tidak terbatas pada waktu tertentu, ruang tertentu, jarak tertentu, atau dalam keadaan tertentu, tetapi selama kita hidup. Karena selama kita masih hidup kita dapat memuliakan Tuhan. Kalau sudah mati manusia berarti berhenti dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Memuliakan dan bermazmur baginya sebagai respon ungkapan sukacita, ungkapan syukur karena hanya Allah satu-satunya penolong. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kali ini kita diingatkan tentang begitu banyak pertolongan Tuhan yang telah kita alami juga di tengah-tengah kehidupan kita, secara pribadi, secara keluarga, ataupun secara kelompok. Oleh sebab itu, firman ini sekali lagi sama seperti Daud akan mengajak kita, yaitu yang pertama, kita harus memuliakan Tuhan selama kita hidup. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kemudian yang kedua, bermazmur bagi Allah selagi kita ada. Mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, serta menceritakan pertolongan Tuhan kepada orang lain adalah sangat penting. Dan hal itu harus kita lakukan kepada generasi-generasi berikutnya, supaya anak-anak cucu kita juga akan mengerti bagaimana sebenarnya pertolongan Tuhan yang sudah terjadi dan yang sudah kita rasakan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepada Tuhan saja dan tetap berharap kepadanya saja dalam setiap langkah kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan sajalah kita, karena firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, kita harus sadari bahwa pertolongan Tuhan itu terkadang memang sulit untuk kita pahami. Tetapi yang pasti adalah Tuhan selalu memberikan pertolongannya tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Itulah makanya kita selalu harus mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita tidak pernah keliru kemana kita menempatkan diri kita dan kemana kita meminta pertolongan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar, mengajarkan kami supaya kami senantiasa terus memuji muliakan nama Tuhan selama kami hidup, karena Engkau sajalah pertolongan kami kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Oleh karena itu Bapa di surga, biarlah Engkau senantiasa menguatkan kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan demikianlah juga Bapa di surga, seluruh pendengar dan jemaat firman Tuhan, Kau senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan mereka. Dan setiap dosa kami juga kami tetap memohon kepada Bapa supaya Engkau ampuni kami, supaya kami layak menerima kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.